Selamat bertemu kembali dengan pelajaran kimia dengan Bu Kim buat kimia jadi mudah. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 semester ganjil, yaitu ikatan kovalen polar dan kovalen non-polar. Sebelum memasuki materi senyawa kovalen polar dan non-polar, perhatikanlah gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat campuran air hujan dan minyak atau oli kendaraan di jalan yang berlubang seperti pada gambar berikut ini? Kenapa antara air dan minyak tidak bisa menyatu jika bercampur? Air dan minyak merupakan suatu senyawa yang memiliki polaritas atau sifat kepolaran yang berbeda. Senyawa air merupakan contoh senyawa polar, sedangkan minyak merupakan contoh senyawa non-polar. Marilah kita bahas apa yang dimaksud dengan sifat kepolaran. Kita masuk kepada pengertian ikatan kovalen polar dan non-polar. Berdasarkan kepolarannya, ikatan kovalen ada dua jenis, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen polar dan non-polar ini dibedakan berdasarkan polaritas atau kepolaran ikatan. Apa itu kepolaran? Kepolaran adalah potensi suatu senyawa untuk membentuk kutub atau pol pada salah satu unsur penyusun senyawa tersebut, karena dipengaruhi oleh perbedaan nilai keelektronegatifan. Nilai keelektronegatifan sudah dibahas pada video di atas ini. Jika antara atom-atom unsur penyusun senyawa memiliki perbedaan keelektronegatifan kecil atau bahkan nol, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen non-polar. Dan sebaliknya, jika perbedaan keelektronegatifannya relatif besar, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen polar. Dengan demikian, dapat kita simpulkan pengertian dari ikatan kovalen polar dan non-polar adalah sebagai berikut. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Ikatan kovalen polar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang relatif besar. Kita lihat contohnya pada senyawa HCl. Pada senyawa HCl ini ada ikatan antara H dan Cl. Karena atom hidrogen dan atom klor memiliki keelektronegatifan yang cukup besar perbedaannya, maka ikatannya akan cenderung menuju ke unsur yang elektronegatifnya lebih besar. Jadi dia lebih cenderung ke arah Cl. Sehingga nanti bentuk senyawanya tidak simetris. Maka inilah yang dikatakan dengan ikatan kovalen polar atau senyawa kovalen polar. Kemudian, untuk ikatan kovalen nonpolar,
adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen polar, ikatan kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsur yang perbedaan nilai keelektronegatifannya yang kecil atau sama dengan 0, serta tidak memiliki pasangan elektron ikatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh untuk senyawa berikut ini. Untuk lebih memahami ikatan kovalen polar dan nonpolar pada suatu senyawa, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini ada bentuk molekul HCl. Nah, ini tadi ikatannya lebih cenderung ke Cl, sehingga bentuknya tidak simetris. Maka ini dikatakan ikatan kovalen polar. Sedangkan ini bentuk molekul Cl2, dia simetris. Kita lihat karena sama-sama Cl. Dia memiliki perbedaan keelektronegatifannya yang 0 karena unsurnya sama-sama Cl. Sifat keelektronegatifannya sama, sehingga bentuknya akan simetris karena dia sama-sama tertarik sama kuat ke kanan dan ke kiri. Pada contoh ikatan kovalen polar, yaitu pada molekul HCl, tadi yang ini, pasangan elektron ikatan atau PEI, ini ikatannya, cenderung tertarik ke salah satu atom yang memiliki elektronegativitas yang lebih besar, yaitu atom Cl. Ini ya, atom Cl. Oleh karena itu, bentuk molekulnya mengutuk pada atom Cl, sehingga menjadi asimetris atau tidak simetris. Nah, ini tidak simetris, lebih besar ke Cl, sedangkan di H dia lebih kecil. Kepolaran pada molekul ini terjadi karena antara atom H dan atom Cl memiliki perbedaan keelektronegatifan yang relatif besar. Sedangkan pada contoh ikatan kovalen nonpolar, yaitu molekul Cl2 yang ini, pasangan elektron ikatan tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Ini ikatannya tertarik ke Cl sebelah kiri, tertarik pula ke Cl sebelah kanan dengan sama kuat. Hal ini dikarenakan antara kedua atom Cl memiliki keelektronegatifan yang sama besar, atau dengan kata lain, perbedaan keelektronegatifannya 0. Karena PEI tertarik sama kuat, ini PEI-nya, ikatan, pasangan elektron ikatan, tertarik sama kuat, maka bentuk molekul senyawa Cl2 adalah simetris. Nah, ini untuk contoh lebih jelasnya tadi. Cl kan memiliki 7 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dia meminjam dari H, menjadi 8 dia memiliki. Dan hidrogen memiliki 1, meminjam dari Cl, sehingga hidrogen memiliki 2 elektron valensi. Terbentuklah pasangan elektron ikatan atau PEI. Dan PEI ini cenderung ke arah Cl, sehingga dia bersifat kovalen polar. Dan berbentuk molekul yang tidak simetris. Untuk senyawa Cl tadi, ini ikatan
ikatannya PEI, dia tertarik sama kuat ke Cl sini dan ke Cl sini. Maka bentuk senyawanya akan simetris. Ciri-ciri ikatan kovalen polar dan nonpolar adalah menghantarkan listrik. Kalau yang nonpolar, dia tidak menghantarkan arus listrik. Tetapi dia memiliki kesamaan. Sama-sama berupa molekul biatom atau dwiatom dan molekul poliatom. Biatom artinya molekul yang terdiri dari 2 atom. Sama, dwiatom juga molekul yang terdiri dari 2 atom penyusunnya. Sedangkan poliatom adalah molekul yang memiliki lebih dari 2 unsur penyusunnya. Bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Ciri-ciri ikatan kovalen polar dan nonpolar pada kedua jenis molekul tersebut tentu saja berbeda. Untuk memahaminya, perhatikan penjelasan berikut ini. 1. Ciri-ciri ikatan kovalen polar dan nonpolar pada molekul biatom. Molekul biatom terdiri dari 2 atom. Kepolarannya ditentukan oleh elektronegativitas tadi, seperti HCl. 2 atom yang elektronegativitasnya tidak sama, maka daya tarik elektronnya ke arah atom yang elektronegativitasnya lebih besar. Seperti pada molekul HCl, dengan atom H ke elektronegatifannya 2,1. Ini tidak perlu kamu hitung karena nanti sudah ada di tabel pada soal. Sedangkan atom Cl adalah 3,0. Sehingga elektron akan bergeser ke arah Cl. Karena dia lebih bersifat elektronegatif. 2,1 dengan 3 lebih besar 3. Dengan demikian, atom Cl menjadi kelebihan elektron dan membentuk kutub negatif. Kan tadi katanya elektronnya pada mengarah kepada Cl. Sehingga Cl-nya akan kelebihan elektron dan membentuk kutub negatif. Sedangkan atom H menjadi kekurangan elektron dan membentuk kutub positif. Senyawa kovalen yang dapat membentuk kutub positif dan negatif disebut senyawa polar. Karena sifat inilah senyawa polar mampu menghantarkan arus listrik. Secara teoritis, senyawa polar mempunyai perbedaan elektronegativitas besar. Lebih besar atau sama dengan 0,5. Jadi kalau perbedaannya sudah sampai 0,5 atau lebih, maka dia termasuk senyawa polar. Sedangkan senyawa yang tidak dapat membentuk kutub positif dan negatif disebut senyawa polar. Senyawa non-polar perbedaan keelektronegatifannya kecil, lebih kecil dari 0,5. Pada senyawa polar, kutub positif dan kutub negatif yang terbentuk dalam senyawa disebut dengan dipol. Dengan demikian dapat disimpulkan, untuk menentukan ciri-ciri kovalen polar dengan kovalen nonpolar pada molekul biatom adalah dengan melihat perbedaan elektronegativitasnya.
Contoh berikut ini. Tadi hidrogen punya sifat keelektronegativitasnya 2,1, Cl3. Maka perbedaannya dikurangi saja. 3 dikurangi 2,1. Berarti 0,9. Maka dia lebih dari 0,5. Maka dia termasuk senyawa kovalen polar. Kita masuk kepada perbedaan ikatan kovalen polar dengan non-polar. Nah, ini sifat-sifat dari senyawa kovalen polar dan senyawa non-polar. Untuk perbedaan keelektronegatifan, senyawa polar lebih besar. Sedangkan senyawa non-polar sangat kecil atau bahkan nol untuk senyawa biatom yang sejenis. Seperti tadi contohnya Cl2. Pasangan elektron ikatannya atau PEI untuk senyawa polar cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Sedangkan untuk senyawa kovalen nonpolar tertarik sama kuat oleh atom-atom yang berikatan. Kemudian pasangan elektron bebasnya pada senyawa polar pada atom pusat memiliki PeB. Sedangkan pada atom pusat yang kovalen nonpolar tidak memiliki PeB atau pasangan elektron bebas. PeB juga sudah dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian bentuk molekul untuk senyawa polar adalah asimetris atau mengutuk. Sedangkan untuk nonpolar simetris atau proporsional. Untuk daya hantarnya dapat menghantarkan listrik untuk senyawa polar, sedangkan nonpolar tidak dapat menghantarkan listrik. Untuk momen dipolnya, senyawa polar lebih dari 0, sedangkan untuk nonpolar sama dengan 0. Kelarutan pada senyawa polar umumnya hanya dapat larut dalam cairan polar lainnya. Untuk senyawa nonpolar umumnya hanya dapat larut dalam cairan nonpolar lainnya. Kita masuk kepada contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal 1. Manakah di antara senyawa berikut ini yang memiliki kepolaran tinggi? A. Senyawa karbon monoksida. B. Senyawa nitrogen monoksida. Yang C. Hidrogen klorida. Pembahasannya, kita lihat dulu keelektronegatifan setiap atom. C sekian, sudah diberikan ya sifat keelektronegatifannya. Nilai keelektronegatifan tersebut dapat kalian temui dalam artikel tentang sifat keperiodikan unsur pada bagian sifat keelektronegatifan atau elektronegativitas. Pada molekul CO, selisih keelektronegatifannya adalah tinggal dikurangi saja. 3,5 dikurangi 2,5. Yaitu 1. Untuk NO 0,5. Untuk HCl hasilnya 0,9. Maka urutan kepolaran dari molekul tersebut adalah CO lebih besar dari HCl, lebih besar daripada NO. Demikian contoh soalnya untuk kepolaran. Kemudian kita masuk pada contoh soal 2. Tentukan jenis ikatan kovalen, apakah kovalen polar atau non-polar pada senyawa berikut ini. NH3, HF, H2O, CH4. Untuk menentukan senyawa
jenis ikatan kovalen polar atau non-polar pada senyawa poliatom di atas dapat digunakan langkah-langkah berikut ini. Ini dikatakan poliatom karena unsurnya lebih dari 2. N-nya 1, H-nya ada 3. Kemudian ini masih diatom. Ini hanya ada 2. Ini O-nya ada 1. Langkahnya menentukan atom pusat. 2. Menggambarkan struktur Lewis. Struktur Lewis pun sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. 3. Menentukan ada tidaknya PEB atau pasangan elektron bebas. 4. Jika ada PEB berarti polar. Jika tidak ada berarti non-polar. Itu menjadi patokan ya. Yang kelima, untuk semua ikatan hidrogen merupakan senyawa polar. Nah, di sini sudah dibuatkan struktur Lewisnya masing-masing. Jadi kalau ada soal, kalian buat dulu struktur Lewisnya. Dari gambar struktur Lewis di atas, maka senyawa yang berikatan kovalen polar adalah NH3, HF, dan H2O. Sedangkan senyawa yang berikatan kovalen nonpolar adalah CH4. Akan tetapi cara menggambarkannya, struktur Lewis satu persatu, terasa kurang efisien jika dalam soal terdapat lebih dari 5 jenis senyawa. Untuk itu, ada cara yang lebih mudah untuk menentukan jenis ikatan kovalen polar dan non-polar, yaitu sebagai berikut. Nah, ini menggunakan rumus. Kita ambil untuk NH3, hanya ada 3. 1, 2, 3. N-nya ada 1. Kita tentukan dulu atom pusatnya. Ini adalah atom pusat ya, yang di tengah-tengah. 5. Atom pusat ada elektron valensinya 5. Kita lihat 1, 2, yang biru. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari sini berasal angkanya. Dari yang biru ya, elektron valensinya ada 5. 5. Ditambah 3. 3 adalah jumlah atom H yang diikat. Di sini kan ada 3. Maka plus 3. Dibagi 2 rumusnya. Sama dengan 4. PEI-nya ada 3. Dari mana? Ini PEI-nya. 1, 2, 3. PEI sama dengan 3. PEB sama dengan, yang kamu sudah dapatkan 4 ini, dikurangi dari sini 3. 4 min 3 sama dengan 1. PEB 1 maka bersifat polar. Nah, nanti untuk menentukan yang lain juga bisa demikian. Demikian untuk pembahasan senyawa polar dan non-polar. Untuk senyawa yang lainnya pada soal tersebut bisa untuk berlatih mengerjakan soal dengan mengikuti langkah pada penjelasan dalam video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon dukungannya untuk channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tanda lonceng. Serta share kepada teman-teman yang membutuhkan penjelasan tentang materi tersebut. Terima kasih.